Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel hari ini kita cerita. Kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku pakai behel di dokter umum dan di dokter orto, spesialis orto. Dan kembali lagi ke dokter umum, tapi skillnya itu luar biasa. 2010 atau 2011 deh aku pakai behel. Aku pakai behel itu pertama di dokter umum dan dulu itu murah 3,5 juta. Kontrol itu 100.000, 50.000 apa ya, 50.000, terus naik 75, terus naik jadi 100. Aku tuh dicabut 4 gigi, yaitu di belakang taring, 2, atas 2, bawah 2. Pertama kali pakai behel di dokter umum itu setelah dipasang, awalnya pasang nggak masalah lah ya, nggak terasa sakit gitu ya. Tapi pas sampai rumah, luar biasa. Rasanya itu mau gigit ngunyah satu nasi aja tuh nggak bisa, sakit banget. Terus kalau nyedot minuman pakai sedotan, padahal pakai pipet, itu juga sakit banget. Itu sakitnya selama 2 minggu ya, berangsur-angsur pelan-pelan. Itulah nggak terlalu sakit, berkurang berkurang. Aku tuh sebenarnya sama dokter umum itu gigi aku tuh udah membaik gitu, maksudnya bagi dia udah selesai, udah finish kayak gitu tuh kan, setahun setahun perawatan. Cuman aku kan masih belum mau dilepas gitu, masih mau pakai ibaratnya buat gaya-gaya sekalian. Akhirnya pakai retainer, retainer yang ada kawatnya itu loh, ada rahang palsunya di atas gitu kan, yang model kawatnya lurus, harus dipakai kalau pagi dulu seminggu, terus balik lagi sore ke malam. Bahkan sebenarnya kalau bisa makan itu dipakai. Tapi kan kalau makan dipakai, apa ya? Aduh, mau muntah rasanya. Ketemu rahang di atas itu jadi nggak sanggup. Udah selesai. Akhirnya kembali kontrol, kata dokternya. Gigi kamu itu adalah gigi yang salah satu pasien aku yang giginya berhasil gitu. Dan hasilnya rapih. Bentar ya guys, intermezzo dulu. Udah selesai, udahlah oke, udah selesai. Tapi aku tuh merasa tidak puas gitu loh sama hasilnya. Kok kayak sebelah sini tuh ngasih dia kan emang bentuk awalnya tuh kan rada maju dikit. Yang ini enggak. Terus setelah ini maju dikit, yang ini agak ke dalam masuk gitu ke belakang gitu kan. Jadi nggak rata, inilah nongol gitu jadi kan. Terus kalau mingkem tuh masih bekas di sini gitu loh, yang ini tuh. Terus kalau di foto siang pun itu dari jauh itu kayak celing gitu loh, langsung bersin. Nah, itu setelah itu aku balik nih, dok saya mau bener ini, kalau emang harus bayar lagi oke katanya. Tapi tuh gigi kamu tuh udah nggak ada yang harus diambil lagi katanya kayak gitu. Semuanya udah nggak ada kecuali dikikis. Tapi kalau dikikis kan sakit gitu kan. Udah coba balik ke dokter Pipin. Waktu itu kebetulan ada dokter, aku buka pet shop waktu itu ya, dia beli pakan kucingnya gitu kan. Terus dia bilang, ngobrol, dok sama dokter berapa? Oh di saya 5 sampai 10 juta soalnya alatnya komplit, katanya kayak gitu kan. Mahal banget 10 juta, aku pikir, tapi hasilnya bagus. Aku cari Instagramnya, nih nanti aku share ya. TikToknya, Instagram, YouTube, semuanya aku cek. Wah ternyata nih dokter emang hebat gitu kan. Tapi karena berhubung biaya 10 juta, aku waktu itu kan belum ada budget ke sana gitu kan. Akhirnya aku putusin nggak sama dia. Cari dong aku klinik yang promo. Nah, dapat nih, aku nggak mau nyebutin namanya ya. Dokternya siapa? Dapat penghargaan IPK-nya 4 gitu kan. Aku pikir, oh keren nih. Oh, bolehlah sama dia gitu kan. Ngomong di kasir beda, dokternya beda. Dokter bilang, oh sekarang lagi ada promo loh, 5 juta sekian jadi 4, kucingku. Jadi 4,8 gitu kan, 4,8 juta. Terus dicek gigi saya parah nggak sih dok? Parah ya sudah. Tapi sebenarnya dalam batinku tuh kayak ini marketing deh, aku pikir gitu kan. 4,8 itu apakah udah termasuk include alat yang buat mundurin? Udah katanya kayak gitu kan. Oke, udah ya udah dia mau tak pertimbangin. Aku pikir kan dokter orto harga 4,8 kan bala pasang. Loh kok aku biasanya kan
Kalau dokter umum dulu kan dicetak ya, kok ini tuh nggak dicetak gitu loh. Nah, terus habis itu tuh dok, dulu sama dokter yang gigi umum dicetak, dia bilang ini nyetaknya lewat HP, dia bilang kayak gitu. Di foto gitu loh, cetek-cetek. Tapi tuh nggak ada yang muncul di layar. Sementara aku cari tahu di klinik lain, kalau nyetak di gigi bisa pakai foto, tapi tuh kayak muncul di layar gitu loh. Itu tuh nggak ada layar apapun yang muncul. Dia cuma foto doang, set, 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 gitu kan. Udah, terus kok nggak di scaling ya gigiku? Seharusnya kayaknya di scaling deh gitu kan. Terus nggak di ronsen. Kalau yang dulu memang nggak di ronsen sih, kupikir. Tapi kok dia alasannya gini, enggak dia nggak di ronsen dok. Enggak, soalnya kalau udah pernah pakai behel tuh nggak perlu di ronsen, katanya kayak gitu kan. Udah pasang nih, dilala aku hamil, hamil lah. Kan kalau hamil kontrol kan agak mual-mual ya. Akhirnya aku jarang kontrol, tapi juga nggak jarang banget kayak 2 bulan sekali kontrol. Kok progresnya tuh lamban banget gitu loh. Apa ya namanya? Katanya kamu kemarin udah dipasang karet belum? Misal kontrol kan. Kamu kemarin udah dipasang karet belum? Karet yang mana dok? Yang ini ditarik ke atas, kayak gitu kan kayak ada lah ditarik ke atas gitu. Aku ngerti maksudnya. Belum dok, belum pernah. Oh ya udah ya, bulan depan aja gitu kan. Bulan depan aja ya. Ini kan masih mual-mual gitu kan. Udah deh, prepare deh aku bulan depan. Oh nanti katanya kan karetnya tuh yang bakalan dipasang sendiri gitu loh. Dok, saya udah siap kalau mau dipasang karet lagi gitu pas pas kontrol yang besoknya bulan depannya itu. Enggak kok ini belum kok, belum belum. Kalau dia itu eh, kalau seingat aku ya dia tuh 2 kali bilang menanya ini udah dipasang karet belum sih? Oh besok aja. Oh dipasang karet besok aja, yang dipasang karet tuh nggak jadi-jadi. Aku tuh bingung gitu kan. Yang ini udah setahun lah aku di sana kan. Setahun tuh kayak nggak berasa apa-apa loh progresnya tuh. Jadi dia ngurusin gigi bawah dulu, nanti setelah selesai baru dia ngurusin gigiku yang atas, yang tonggos lah ya, masih tonggos. Dok ini beneran ada yang dicabut nggak? Toh gigi saya tuh udah dicabut 4 loh, tak bilang gitu kan. Enggak kok ini aman, nggak dicabut kok, bisa kok tetap bisa mundur, tapi nanti pakai alat aja. Oke ya, di garis bawahin gitu ya. Mau kan aku pasang behel gitu kan. Dan ya udah setahun, kok gigiku nggak ada perubahan sama sekali. Aku kerasa doang sih yang tadinya pegel, lingkem tuh pegel gitu loh, gigi rahang atas ini pegel gitu. Itu udah nggak pegel lagi gitu kan, cuman gigi bawah tuh udah maju. Tapi dalam setahun, terus kontrolnya tuh mahal. Pakai APD, ngerti nggak sih pakai APD yang sekali pakai tuh 30.000 apa 20.000 tuh kayak 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 ih, budget ngapain gitu tuh pakai pakai APD terus kita yang tanggung. Jadi totalnya sekali kontrol itu 230, 250 ribu gitu tuh kan. Tiba-tiba setahun kemudian gigi bungsu kamu itu nggak pakai, jadi dicabut aja. Terus nanti pakai skru, satu skrunya itu 500.000 gitu kan. Satu skrunya itu 500.000. Kalau nggak pakai skru nggak apa-apa, tapi nanti ditarik pakai karet. Tapi tetap yang belakang itu dua-duanya dicabut. Dilema kan aku, aduh ya Allah kok cabut gigi lagi gitu, mikir-mikir. Aku kan takut ya mau cabut gigi lagi 2 gitu kan. Aku pertimbangin. Akhirnya aku pertimbangin lagi. Terus setiap kali aku ini disclaimer ya, aku tidak mau menjelekan spesialis tertentu, aku tidak mau menjelekan apa. Mungkin karena kebetulan saya kurang cocok aja dengan dokter orto ini. Jadi terus setelah itu aku ronsen lah, ronsen untuk aku sebenarnya prepare, aku mau ngikutin, udahlah gigi belakang aja. Karena gini, udah kebacut pasang, maju kena, mundur kena kan jatuhnya kan, kayak penyesalan gitu kan, udah jalan setahun, udah bayar bayar kontrol 200-an kali berapa lah udah selama setahun. Terus aku pikir gini, aku udahlah aku pertimbangin, tapi setiap kontrol dengan bayar 200 itu nggak pernah puas, karena dia itu kalau kadang tuh kontrol itu ditinggal ngobrol sama asistennya gitu, kamu tahu nggak ini nih begini gini gini gini, dok ini jadi kurang apa saya, jadi kadang aku duluan yang nanya mbak, oke ya ini nih kurang ini. Ketika sama dokter umum itu aku puas gitu setiap kontrol, padahal bayarannya kan nggak semahal dia ya. Jadi oh ini udah bagus, ini udah mundur lama, kontrol lama udah bagus kok, ini gini gini enak tuh, ini udah geser gini gini enak. Kalau itu kadang ditinggal ngobrol sama asistennya, ini oke, ini oke, ini oke, ini gini gini gini. Terus udah ya mbak, udah ganti karet, mau warna apa, ini. Udah ya mbak, besok lagi tinggal ini. Kayak ibaratnya mah
Aku nggak ngerti sih ada 5 menit gak ya? Kayak wah sebentar banget lah, sebentar banget. Dan itu aku ngerasa perbandingan aku dengan dokter umum yang sebelumnya tuh kayak beda banget penjelasannya. Akhirnya aku ke dokter Pipin, aku kontrol, dok, dokter dulu pernah ngasih tahu saya yang buka pet shop itu loh, dokter pernah beli di situ. Oh iya iya gimana? Terus ini gimana dok? Dokter itu transparan. Aku ceritain bla 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 bla. Pernah ke dokter umum, ke dokter orto kemarin. Ke sini kliniknya namanya ini gitu kan. Terus dia bilang, kasus gigi kamu itu kalau nggak dicabut ya nggak bisa katanya tuh kan. Jadi dari awal itu gimana dokternya kok bilang nggak dicabut? Ini tuh udah nggak ada space lagi gitu loh buat mundurin. Nah iya dok, saya maju kena mundur kena kalau kayak gini, tak bilang gitu kan. Apalagi tulang ini, aku tuh gamis smile gitu loh. Ini nih udah ditarik ya, ini. Terus jadi kamu itu harus pasang 2 skru, 2 atas bawah atas, katanya kayak gitu kan. Waduh, ditanam berapa dok? 10, katanya. Enggak, karena udah pakai behel kan, udah pakai behel yang sebelumnya, jadi kayak jasa transfer sama alat sekaligus itu 9.500.000 apa ya? Oh 9 jutaan gitu kan, hampir 10. Jadi dicabutnya tuh 4, gigiku tuh berkurang banyak. Jadi atas 2, bawah 2 lagi. Aku pasrah aja udah sama dokter Pipin. Terus akhirnya dipasang lah sama dokter Pipin 2 skru. Nih, 2, bawah 2. Nah, nanti aku tunjukin video before afternya sampai di tahap sekarang. Udah pakai setahun. Hasilnya gini. Cuman yang ini masih open bite ya. Yang ini udah oke. Yang ini udah ketutup. Bolongan bawah udah ketutup semua yang dicabut. Sama aku udah enak. Hmm. Hmm. Kalau dulu kan kayak gini. Sekarang dokter Pipin ini, aku pikir dia tuh dokter spesialis orto, tapi ternyata tuh bukan. Jadi dia itu dokter umum, dia ngambil spesialis orto tapi nggak sampai selesai, akhirnya dia belajar. Dokter Pipin ini bagi aku dia tuh berkompeten, dia tuh bener-bener belajar, dan emang hobinya itu ngerapiin gigi gitu. Nah, jadi dia itu karena hobi dan ngerapiin gigi, dia tuh berusaha memberi yang maksimal ke pasien. Dan dia tuh friendly banget gitu. Kalian bisa WA, bisa konsultasi gratis deh. Nanti bakalan dikirim, minta dong fotonya, biasanya gitu dok. Kasus kayak gini berapa ya gitu. Dan pasien dia banyak yang dari luar kota gitu. Jadi kontrolnya 2 bulan, 3 bulan sekali ke Jogja gitu. Buat kalian juga jangan pasang behel di orang yang tidak berkompeten seperti tukang gigi ya. Karena kan ada tuh ya kasusnya orang yang pakai behel di tukang gigi malah akhirnya rusak keropos. Terus kalau misalkan kalian mau ke klinik, kalian mau hasilnya bagus, mungkin kalian bisa cek research dokternya dulu, track record dokternya dulu gitu. Teknik setiap dokter itu berbeda-beda. Mungkin ada biasanya kalau kalian lihat ya, kalau dokter umum itu aku nggak cuma dokter umum ya, dokter orto yang sebelumnya itu kayak ininya tuh cuma segaris. Sementara dokter Pipin itu dia pakai 2 kawat. Ini kan kalian lihat ya, ini ada 2. Kayak di zigzag-zigzag gitu. Nah, saya bilang sama dokter Pipin, "Dok, saya baru sekali pakai behel yang pakai pakai model kayak gini." "Tahu, tahu," kata dokter Pipin kan. "Saya tahu," gitu. Tuh kalau misalkan mau ke klinik itu semua tergantung kalian, tergantung sesuai dengan budget kalian. Kalau emang mau yang rapi, carilah dokter yang benar-benar berkompeten. Kalian cari review-reviewnya, hasil-hasilnya, menangani kasus yang berat mampu atau tidak. Karena kalau di dokter Pipin itu gagal di dokter lain balik ke dia. Terus akhirnya hasilnya rapi. Bahkan di usia yang 45 tahun itu berhasil di tangan dia gitu. Pilihlah dokter yang tepat tapi juga tetap sesuai budget. Tapi kalau emang ada waktunya mungkin dapat yang mahalan tapi hasilnya worth it, nabung dulu aja. Jangan keburu-buru. Semoga bermanfaat. Kalau mau ada yang mau ditanya-tanyain langsung komen di bawah aja, insya Allah nanti aku jawab.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.